siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat limpahan rahmat-Nya sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan dalam rangka mengikuti perkuliahan mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi PPKN ini sistem informasi. Irma? Ya Pak. Ya Silakan Pak. mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang lebih. Tidak ada hak tersebut. Mustahil kita tidak hidup sebagai manusia. Hal ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia yang ada di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia dianggap sakral, diperjuangkan sepenuh jiwa serta sangat sejalan dengan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bernegara. Indonesia telah ikut bersama negara lain yang memperjuangkan HAM, memasukkan rasa kemanusiaan dalam perundang-undangan, sebab hal tersebut merupakan fundamental. Organisasi-organisasi yang dibangun memperjuangkan hak-hak masyarakat dan cara berbeda, namun pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama untuk menghapuskan kolonialisme 50 dan pasca lepasnya Indonesia dari Belanda, serta secara sah telah merdeka. Pada masa ini Indonesia memperjuangkan HAM serta mengatur, menyampaikan dan mengemukakan pendapat di muka umum. Pada tahun 1950 sampai 1959, masa di mana HAM telah berhasil tegak ditandai banyaknya partai politik dengan ideologi masing-masing. Pada tahun 1966 sampai 1998, di mana Presiden Soeharto menjabat 30 tahun lamanya. Pada masa pemerintahan ini lebih bersih seperti pers tidak diberikan ruang untuk bergerak. Yang kedua adalah pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia yaitu adalah secara konseptual dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara alami. Sementara itu, mereka yang menolak penggunaan unsur alami meyakini bahwa hak asasi manusia merupakan pengetahuan tahan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Ada pula yang menganggap HAM sebagai perwakilan dari klaim-klaim kaum yang tertindas. Saat yang sama juga terdapat kelompok yang meragukan keberadaan HAM. Silakan mengajukan pertanyaan. Kalau ada yang kurang jelas. Saya Pak. Fahrul, silakan. Boleh juga ditulis di kolom chat, ya. Silakan Fahrul. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang hak asasi manusia yang telah dimiliki sejak dalam kandungan, Pak. Yang tidak boleh diganggu-gugat sejak dalam kandungan itu. Pertanyaan saya, apakah hukuman mati yang diterapkan di seluruh dunia, termasuk Indonesia, itu pelanggaran HAM? Jadi saya akan menjawab pertanyaan terlebih dahulu dari Saudara Erwin. Pertanyaannya yaitu, pertanyaannya adalah apa hubungan HAM dengan penembakan misterius? Terbagi dalam 2 periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Periode sebelum kemerdekaan itu pada tahun 1908 sampai 1945. Periode ini ditandai dengan lahirnya beberapa organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo menaruh
perhatian terhadap hak asasi manusia. Bentuk perhatian Budi Utomo dalam HAM adalah dalam bidang hak kebebasan berserikat dan 1945 sampai dengan sekarang. Pada periode ini terbagi lagi menjadi 5 periode. Yang pertama adalah pada periode 1945 sampai 1950. Hak asasi manusia pada periode ini masih menekankan pada hak untuk kemerdekaan, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik, dan hak kebebasan untuk berpendapat. Kemudian pada periode yang kedua, yaitu pada tahun 1950 sampai 19 HAM pada periode ini tanda yang partai politik dengan ideologi yang beragam. Yang kedua, kebebasan pers yang semakin tinggi. Yang ketiga, berlangsung. Keempat, parlemen sebagai kinerja yang baik dan efektif terhadap eksekutif. Yang kelima, wawasan tentang HAM semakin baik dan tumbuhnya kekuasaan yang memberikan ruang kebebasan. 6 sampai 1998. Indonesia mengalami kemunduran karena HAM tidak lagi dihormati, dilindungi dan ditegakkan. Pemerintah pada masa itu bersifat dan represif. Pemerintah dengan nilai luhur Pancasila, pemikiran hak asasi manusia dilindungi. Pemerintah mengalami kemunduran dan pemikiran HAM ada di kalangan masyarakat. Dalam periode 1990-an, pemerintah mulai pendidikan HAM dengan dibentuknya Nasional Hak Asasi Manusia Komnas berdasarkan Kepres nomor 20 tahun 1993. Pada periode 1998 sampai sekarang, pergantian dari masa Orde Baru ke masa reformasi memberikan dampak sangat besar pada tujuan dan perlindungan hak asasi manusia. Strategi HAM periode ini dilakukan melalui tahap, yaitu tahap pertama, penentuan ditandai dengan penetapan beberapa peraturan perundang-undangan tentang HAM. Yang kedua adalah tahap penandatanganan aturan secara konsisten dengan hak asasi manusia. Baik, perkembangan HAM di Indonesia saat ini. Nah, ini saya kira sudah dijelaskan tadi, ya, pertanyaan dari Marni. Ada perbedaan hak asasi manusia pada masa Orde sebelum sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan, ya. Di mana pada saat sebelum kemerdekaan ya kita pahami bersama bahwa ada sistem penjajahan, tidak manusiawi. Kemudian yang kedua ada masa Orde Lama, ada Orde Baru, ada reformasi. Hari ini kemudian kita melihat perkembangan dari tahun ke tahun, dari periode ke periode tentu berbeda. Periode pada masa Orde Baru, Orde Lama, dan reformasi yang seperti kita lihat hari ini. Artinya apa? Di era reformasi ini manusia sangat menjunjung hak asasi manusia. Artinya kebebasan berbicara, kebebasan mengkritik, dan lain sebagainya itu dianggap bahwa dia tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian ini pertanyaan Nirmayanti, ya. Ini pertanyaan Nirmayanti, kalaupun misalnya teman-teman, ya, ini contoh kasus, ya, teman-temannya yang kemudian mempunyai seorang teman yang selalu dibully, ya. Nah, kalau kita mendengarkan tadi penjelasan yang disampaikan oleh Irma Pumakala bahwa ya sesungguhnya membuli itu adalah bagian daripada pelanggaran hak asasi manusia. Sadar tidak sadar, ternyata kita kemudian sering melakukan dan tidak memperdulikan hal demikian.
Oleh karena itu, ketika bicara tentang definisi hak asasi manusia, hak yang melekat pada diri seseorang, ya, yang senantiasa dijunjung tinggi, bahkan mulai pada saat masih di dalam kandungan, membuli itu adalah bagian daripada pelanggaran HAM. Cuma kita menganggap ini hal biasa karena tidak bersentuhan dengan hukum. Oleh karena itu, pencemaran nama baik dan lain sebagainya itu hal-hal yang bagian di dalam hak asasi manusia yang sekiranya pada hari ini, kemudian pada kesempatan ini, kalaupun kita proses lebih lanjut, itu bisa diproses hukum. Ya, kemudian siapa lagi ini? Aswar, ya. Bagaimana sejarah hak asasi manusia di Indonesia ini sudah dijelaskan tadi, ya, oleh Irma. Kemudian Kurniati, apa ini? Pandangan Anda, upaya apa saja bisa dilakukan untuk menjaga hak asasi manusia? Saya kira hak asasi manusia tadi ini, ya, hak-hak yang melekat pada diri setiap individu, setiap manusia, bagaimana kemudian cara menjaganya? Ya, senantiasa menjunjung tinggi perbedaan dan kemudian saling hormat menghormati. Ya, saya kira itu terkait bagaimana kita menghargai satu sama lain, menghormati orang dan menghargai, itu bagian daripada menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena semua hal diatur di dalam hak-hak yang tadinya seperti misalnya pendidikan, kesejahteraan, kemudian memperoleh keamanan, itu semua hak yang berhak dimiliki oleh setiap individu atau manusia. Kemudian ini ada Irma. Ini tadi sudah, ya, sudah dijelaskan, ada Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Nah, ini ada tugas, ini ada apa namanya, lembaga yang mengurusi tentang hak asasi manusia. Anda merasa terlecehkan, Anda bisa mengadukan, melaporkan kepada Komnas HAM. Nah, dia memiliki tugas-tugas untuk menindaklanjuti. Kemudian ini Erwin, ini saya kira juga sudah dijelaskan tadi, hubungan HAM dengan penembakan misterius. Nah, ini sangat terkait dengan pelanggaran HAM. Nah, kemudian ini yang terkadang kita belum melihat hari ini, ya, bagaimana kemudian hukuman orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Nah, ini Beni sudah juga saya kira tadi dijawab, hak-hak asasi manusia di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Nah, ini salah satunya kalau politik, bagaimana memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Ya. Kemudian kalau ekonomi, memperoleh kesejahteraan. Kemudian Cici, saya kira sudah tadi, ya. Medayanti, ya sudah. Ini Dewi, sudah ya. Sama tadi ini. Bagaimana perkembangan HAM di Indonesia? Sudah. Nugroho. Jaminan sosial. Ya. Artinya hak-hak yang dimaksud tadi di sini bahwa, ya, orang memiliki hak memiliki untuk kesejahteraan. Orang memiliki hak untuk hidup, memiliki hak untuk pendidikan yang layak, ya, keamanan, dan termasuk kesejahteraan ataupun jaminan sosial. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya di dalam peraturan perundang-undangan semua itu negara memiliki tanggung jawab. Artinya orang yang kemudian tidak mampu, ya, negara memiliki kewajiban untuk bagaimana memberikan pendidikan yang layak kepada setiap warga negaranya. Ya. Kemudian termasuk bagaimana persoalan penghidupan yang layak. Namun kenyataannya kita melihat ataupun realitas hari ini, ya, banyak orang yang putus sekolah. Pertanyaannya, bagaimana kemudian tanggung jawab ataupun tugas dari negara? Yang kedua, kesejahteraan ataupun jaminan sosial. Banyak sekarang fakir miskin ataupun tidak yang memiliki pekerjaan. Bagaimana tanggung jawab ataupun tugas dari sebuah negara? Oleh karena itu semua menjadi hak-hak yang sesungguhnya bagi negara, yang hak-hak yang berhak untuk didapatkan oleh setiap manusia ataupun warga negara, namun kemudian kenyataannya itu tidak diperoleh dari negara. Itu adalah kasus yang kita lihat hari ini.
Kemudian ini dari kelompok 9, Mas Nia. Generasi, ya. Ini saya kira sudah tadi ini. Masih ada pertanyaan yang belum terjawab? Maaf Pak, pertanyaanku belum Pak. Fahrul, Iya Pak. apa tadi pertanyaannya? Pertanyaan saya tentang hak asasi manusia kan sudah dimiliki sejak lahir dan tidak boleh diganggu gugat sejak itu Pak. Pertanyaan saya. Oh, yang hukuman mati ya? Iya Pak. Ya. Jadi kan sebenarnya ini kan persoalan hak yang dimiliki oleh setiap individu adalah hak untuk hidup. Pertanyaannya hukuman mati yang kemudian diterapkan oleh sebuah negara, kemudian hukuman mati misalnya adalah membunuh, itu adalah proses hukum. Ya. Ini tentu kemudian bertabrakan atau kontradiksi ketika kita alihkan kepada persoalan hak asasi manusia. Orang memiliki hak untuk hidup, kemudian dibunuh berdasarkan dengan hukuman. Ini saya kira konteksnya berbeda dengan terkait dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini tentu ya orang semua memiliki hak untuk hidup, memiliki penghidupan yang layak dan seterusnya. Namun ketika kemudian hukum diterapkan, bukan berarti itu adalah sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Karena itu adalah proses yang telah ditetapkan berdasarkan juga dengan peraturan perundang-undangan. Di satu sisi undang-undang mengatur tentang hak asasi manusia, di lain sisi undang-undang mengatur tentang hukuman yang akan diberikan kepada orang yang melanggar hukum. Artinya sama-sama produk hukum, di mana kita melihat bahwa satu menginginkan bahwa ada penghidupan yang layak ataupun membela, kemudian satu adalah terkait dengan menghukum bagi orang-orang yang melanggar hukum. Artinya saya kira ini tidak termasuk dengan pelanggaran hak asasi manusia. Karena itu sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Saya kira seperti itu, Pak Rul. Iya Pak. Ya, saya kira cukup jelas tadi apa yang telah disampaikan oleh pemakalah. Kemudian nanti berikutnya terkait dengan pertanyaan kita bisa lanjutkan diskusi di Google Classroom. Kemudian selanjutnya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan nanti saya share di grup ya. Saya kira cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya kira saudara-saudara sekalian, pertemuan kita pada siang hari ini adalah pembahasan terkait dengan otonomi daerah, ya, kelompok 8. Baik, saya kira terkait dengan agenda kita pada siang hari ini, kita akan menjelaskan pemaparan dari kelompok 8, kemudian akan dilanjutkan diskusi atau pertanyaan jawab. Saya persilakan kepada kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Muhammad Ardiansyah dari kelompok 8 dan dampingan saya Saudara Leo yang akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Otonomi Daerah. Tentu saja untuk singkat waktu yang akan dibacakan oleh Saudara Leo. Otonomi daerah, peraturan dan pelaksanaan. Yang pertama, dasar hukum otonomi daerah. Yang dilakukan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Amandemen kedua tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah. Undang-Undang Dasar 1945